Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Pak Siswanto di channel Mitra Guru, channel yang memberikan solusi dan informasi seputar pendidikan. Kali ini adalah kelanjutan dari video ketiga atau video pertama, video kedua sebelumnya, dimana video sebelum-sebelumnya sudah membentuk tim, susun jadwal, pemahaman dimensi, elemen, subelemen, dan pengembangan tema. Dari pengembangan tema itulah bagaimana kita menyusun atau membuat modul project profil pelajar Pancasila. Ini video terakhir Bapak Ibu, karena materi-materi sebelumnya sudah dibahas di video pertama dan kedua. Kalau Bapak Ibu baru menemukan channel ini, link video pertama dan kedua kami sertakan di bawah deskripsi video ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan komen pada channel ini, dan saya harap Bapak Ibu mau membagikan juga ke teman-temannya agar video ini atau channel ini bisa bermanfaat atau berkembang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan apa yang kita perlu persiapkan untuk membuat modul project profil pelajar Pancasila. Sebelum membuat, Bapak Ibu tentu sudah mengetahui bahwa ada tema ya. Tema ini ditentukan oleh pemerintah, oleh Kemdikbud kita ada 7 tema. Satuan pendidikan atau sekolah dapat mengembangkan tema tersebut menjadi lebih spesifik, menjadi topik-topik khusus. Inilah 7 tema yang disarankan atau yang ditentukan oleh Kemdikbud. Bapak Ibu tinggal membuat topik-topik spesifik saja. Misalnya pengembangan tema, misalnya tema gaya hidup berkelanjutan, ini topiknya bisa jejak karbon kita, situasi banjir, pemanfaatan sampah, dan lain-lain. Kearifan lokal bisa sistem masyarakat di seputar sekolah Bapak Ibu seperti apa. Sedangkan tema Bhinneka Tunggal Ika bisa isu-isu terkini, misal perayaan Idul Adha, isu-isu terkini tentang apa yang viral gitu. Tema keempat, bangunlah jiwa dan raganya, bisa topiknya bisa mencari solusi masalah cyberbullying, kenakalan, atau hal-hal yang lainnya. Tema demokrasi, misalnya ada sistem musyawarah untuk pemilihan ketua adat, pemilihan OSIS, BMK, dan lain-lain. Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, tema ini bisa dipilih topiknya, misalnya membuat desain inovatif sederhana untuk apa saja di sini, inovatif sederhana mungkin untuk pengemasan dan lain-lain. Kewirausahaan, membuat produk konten-konten lokal, ini topik-topiknya. Untuk lebih detailnya pengembangan tema menjadi topik itu kita pakai acuan aja template seperti ini. Ada tema, ada topik, ada bentuk kegiatan, ada sasaran, ada pelajaran yang terlibat, terus ada waktu pelaksanaan. Bisa digunakan dengan template ini. Adapun penjelasannya, misalnya ini ada tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya jejak karbon kita. Bentuk kegiatan nantinya yang dominan yaitu ada pencarian data, fakta, ada kampanye, ada pameran yang dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan sasarannya, dimensi pada profil pelajar Pancasila itu ada dimensi mandiri, kreatif, gotong royong, beriman, dan bertakwa. Nah ini kayaknya banyak, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 dimensi. Kalau sekiranya kebanyakan ya Bapak Ibu bisa kurangi. Pelajaran yang terlibat bisa IPA, bisa IPS, bisa agama. Maksudnya terlibat di sini adalah hal-hal atau materi-materi yang berhubungan dengan jejak karbon kita. Waktu misalnya sesuai jadwal bisa semester 1 bulan Juli sampai September. Lah ini kalau memilih jejak karbon kita. Nah, gaya hidup berkelanjutan ini bebas diskusikan dengan tim yang sudah dibentuk sebelumnya. Berikutnya ini contoh-contoh yang lainnya, ada suara merdeka, suara demokrasi, temanya ada peran media sosial dan demokrasi. Ini contoh-contohnya. Kemudian ada bangunlah jiwa dan raganya.
Ini juga contoh-contohnya, kalau tidak salah ini di video yang kedua sudah dibahas tentang contoh-contoh membangun atau mengembangkan tema ini. Jadi ini sekedar mereview saja. Ini ada tema Bhinneka Tunggal Ika, contohnya seperti ini. Ada kearifan lokal, contohnya seperti ini. Ada berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, temanya konten media sosial yang berfaedah. Kemudian ada kewirausahaan, wirausaha yang bertanggung jawab, ini topiknya. Terus bentuk kegiatan pasar, ada pensi, ada ekonomi kreatif, ada membuat video animasi. Terus sasaran dimensi profil pelajar Pancasila ada 3, yaitu kreatif, mandiri, gotong royong. Pelajaran yang dilibatkan IPS, seni budaya, dan TIK. Waktu sesuai jadwal misal pada semester 2 tahun ajaran ini, bulan April sampai Juni. Untuk lebih detailnya kita angkat satu contoh bagaimana caranya membuat modul project mengembangkan tema kewirausahaan dengan topik wirausaha yang bertanggung jawab. Bagaimana membuatnya? Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya, bagaimana cara membuatnya. Sesuai dengan buku panduan yang diterbitkan Kemendikbud, bahwa komponen modul project P5, kita namakan project P5, project profil pelajar Pancasila ini, ada kontennya terdiri dari profil modul, ada tujuan, ada aktivitas, ada rubrik perkembangan sub elemen, tiap sub elemen, ada materi atau topik-topik materi yang akan disajikan ke siswa atau akan dikerjakan, ada assessment, penilaian, ada referensi. Nah, ini bukan kira-kira ya, maksudnya standar-standar minimal yang sebaiknya ada di modul project. Misalnya profil modul, tema dan topik atau judul itu seperti apa, membuatnya fase atau jenjang sasaran seperti apa, durasi kegiatan bisa ditulis berapa kali kegiatan atau berapa kali pertemuan atau berapa JP. Tapi biasanya ini tidak ditulis, tidak apa-apa. Profil modul yang dimaksud misalnya seperti ini. Nah, di sini ada topiknya, yaitu topiknya wirausaha yang bertanggung jawab. Temanya di sini, tema dan topiknya kewirausahaan, topiknya wirausaha yang bertanggung jawab. Kemudian ini pembuatnya Khalid H. Pranowo. Nah, ini misalnya dibuat oleh beliau. Ini maksudnya contoh profil modul. Ada durasinya yang tidak disampaikan di sini atau tidak ditulis, tapi tidak apa-apa. Ini biasanya dijadikan sampulnya. Kemudian yang kedua, di modul tersebut ada tujuan, yaitu tujuan dari topik yang dipilihnya, ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan, dan ada dimensi-dimensi yang akan dikembangkan dalam modul tersebut. Ini biasanya nggak banyak Bapak Ibu. Ini hanya mungkin 1 atau 2 lembar saja. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, di sini ada tujuan, ada alur, dan target pencapaian proyek. Nah, di sini bisa dilihat ini hanya kata pengantar saja atau latar belakang sedikit. Kemudian ini ada tujuannya, yaitu misalnya wirausaha yang bertanggung jawab ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan sebagai pendidikan awal siswa terhadap proses dan tahapan dalam berwirausaha serta membentuk siswa untuk menjadi wirausaha yang peduli dan bertanggung jawab. Ini. Sedangkan target atau tahapan yang dicapai nanti itu akan ada eksplorasi, ada identifikasi, ideasi, visualisasi, evaluasi, dan persuasi. Nah, ini biasanya tahapan-tahapannya atau ditulisnya itu di aktivitas kegiatannya. Nah, ini keterangan-keterangan secukupnya ini mengenai wirausaha yang bertanggung jawab. Sedangkan yang dimaksud dengan dimensi tadi, yang dimaksud dengan dimensi yang akan dikembangkan itu di sini. Melalui proyek ini peserta didik diharapkan telah mengembangkan dan mencapai secara spesifik 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, kreatif, gotong royong. Ini dijelaskan di awal dulu. Bentuknya boleh seperti ini, boleh yang lainnya, terus boleh dikasih ornamen-ornamen. Sedangkan yang di sini adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai proyek. Kira-kira apa saja yang akan dilakukan, misalnya ada komitmen seluruh warga sekolah atau dengan siswa,
memiliki jaringan wirausaha, dapat berkontribusi ke dalam program, relasi-relasi atau mitra-mitra, apakah sekolah memiliki sarpras dan lain sebagainya, diberi keterangan di sini. Yang berikutnya tentang aktivitas. Nah, dalam modul tersebut membahas tentang aktivitas yang isinya alur aktivitas secara umum, kemudian tahapan detail tahapan proyeknya, kemudian keterkaitan antara tahapan-tahapan dengan dimensi, elemen, dan sub-elemennya. Ini keterangan-keterangannya ya, contohnya seperti apa berdasarkan keterangan ini. Alur aktivitas secara umum misalnya, contohnya seperti ini. Nah, ini alur aktivitas dalam tahapan proyek topik wirausaha yang bertanggung jawab itu ada tahap pengenalan, ada tahap kontekstualisasi, ada tahap aksi, ada tahap refleksi. Dia maksudnya ini tahap pengenalan itu ada kegiatan 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada kegiatan-kegiatannya. Terus di tahap kontekstuali juga ada kegiatan 1 atau kegiatan 6, 7, 8, 9. Ini maksudnya yang dimaksud dengan alur aktivitas secara umum. Kemudian, ini maksudnya adalah hubungan-hubungan antara dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Misalnya pada dimensi mandiri ada subelemen profil pelajar Pancasila, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Terus target pencapaiannya ini, ini bagaimana cara mencari target pencapaian, subelemen dan lain sebagainya di pembahasan sebelumnya tentang dimensi ya. Lalu itu aktivitas yang terkait dengan target pencapaian itu adalah aktivitas 1, 2, 3, 4, 16. Ini 1, 2, 3, 4, 16 yang di sini. Berarti ada 16 aktivitas. Bukan 16 pertemuan loh ya, ini 16 aktivitas. Masalah pertemuannya nanti dilihat situasi dan kondisinya di lapangan. Apakah aktivitas 3, 4 bisa digabungkan jadi satu pertemuan? Itu kita lihat nanti secara insidentalnya di lapangan kejadiannya seperti apa. Ini contoh-contohnya yang dimaksud dengan alur tadi. Kemudian ini yang hubungan dengan dimensi-dimensi. Terus ada rubrik perkembangan sub-elemen, yaitu rubrik pencapaian yang berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan sub-elemen antar fase. Maksudnya gini Bapak, ini ada rubrik ini. Kan tadi itu kan ada aktivitas 1, ada aktivitas 2, aktivitas 3, 4 sampai 16. Yang dimaksud sub elemen itu seperti ini, rubrik pencapaiannya itu. Nah, ini seperti ini. Misalnya di dimensi mandiri, perkembangan sub elemennya kan ada sub elemen pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, terus ada regulasi, pengendalian diri untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Ini ada di dimensi ini. Nah, ini nanti tinggal dimaknai apakah mulai berkembang, belum berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Ini di setiap siswa nanti ada checklistnya seperti ini. Ya, ini yang dimaksud rubrik perkembangan sub elemen. Nah, ini yang untuk kreatif, itu yang untuk mandiri dan seterusnya. Ini juga harus didata karena tadi itu menggunakan atau melibatkan 3 dimensi. Setelah itu dibuat, ditulis, kita akan masuk modul berikutnya, itu isinya pengantar topik. Pengantar topik ini apa ya? Maksudnya itu di sana itu ada gambaran umum tentang topik materi kewirausahaan, ada cara penggunaan modul, ada persiapan dan pelaksanaan, terus ada penjabaran setiap aktivitas, dan ada asesmen formatif. Apa itu asesmen formatif? Nanti kita lihat contohnya sambil kita ikuti penjelasan berikutnya. Yang dimaksud gambaran umum ini Bapak Ibu ya, gambaran umum proyek-proyek yang akan dilakukan atau materi-materi kewirausahaan itu seputar apa saja, itu dijelaskan di sini. Istilahnya itu apanya ya, secara umum sajalah. Secara umum yang akan dilakukan pada proyek tersebut itu. Relevansi proyek ini bagi sekolah dan semua guru mata pelajaran kayak apa bisa dijelaskan di sini. Sedangkan yang ini cara menggunakan atau cara melaksanakan modul-modul yang sudah tertulis, item-item yang tertulis di modul ini dijelaskan juga secara singkat di sini. Itu yang berikutnya. Nah, ini mengenai timingnya, kalau mau dibuat berapa JP itu dari kegiatan 1,
kegiatan 2, 3 sampai kegiatan 16. Di sini isinya apa saja, judul-judulnya, terus di sini jam pelajarannya. Maaf, ini jam pelajarannya 2 JP, 4 JP dan seterusnya nih. Ini alur waktu dan jumlah pertemuannya. Dibuat seperti ini. Kemudian yang ini adalah detail kegiatan, misalnya aktivitas 1 itu nanti ditulis persiapan guru melakukan apa, siswa melakukan apa, terus pelaksanaannya seperti apa. Ini semua didata seperti ini dari aktivitas 1 sampai aktivitas 16. Berikutnya lagi, ini contoh lagi aktivitas yang kelima, ada aktivitas 6, 7, 8 dan seterusnya. Terus di sini ada semacam evaluasi Bapak Ibu, atau formatif lah, penilaian formatif. Istilahnya itu penilaian untuk mengetahui progres keterlaksanaan proyek ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5 itu dibuat angket atau penilaian seperti apa, contohnya seperti ini, sangat setuju, setuju, tidak setuju dan lain sebagainya. Itu namanya asesmen formatif, yaitu untuk mengetahui progres kegiatan yang dilaksanakan dari aktivitas 1, aktivitas 2 atau aktivitas 3. Ada asesmen formatif. Kemudian aktivitas 4, aktivitas 5, kemudian ada asesmen lagi. Terus aktivitas 6, 7, 8 ada asesmen formatif lagi, tergantung kebutuhan. Kalau yang dari keseluruhan aktivitas 1 sampai aktivitas 16 itu namanya asesmen sumatif. Nanti ada contohnya di slide terakhir di video ini. Kita lihat berikutnya rubrik asesmen sumatifnya. Nah, ini ada rubrik asesmen sumatifnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kebetulan tadi itu aktivitasnya berakhir di aktivitas ke-16, maka di aktivitas 16 ini melakukan evaluasi proses pembelajaran dalam proyek ini. Waktunya juga sudah ada di sini. Ini alur-alur pelaksanaan evaluasinya, dan ini contoh-contoh rubrik penilaian asesmen sumatifnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, atau dari aktivitas 1 sampai aktivitas 16 dibuat sesederhana seperti ini. Bebas saja Bapak Ibu membuatnya, yang penting bisa mengukur ketercapaian proyek ini. Yang terakhir adanya referensi. Jadi Bapak Ibu membuat modul-modul ini memakai referensi online-nya apa saja, artikelnya apa saja, terus bukunya apa saja, bisa ditulis di terakhir-terakhir ini. Baik, itu Bapak Ibu penjelasan singkat mengenai cara membuat modul. Nah, cara membuat modul proyek profil pelajar Pancasila, yang kalau disingkat bahwa isi modul tersebut mengandung hal-hal utama atau mengandung unsur-unsur utama, dan kalau dipersingkat itu terdiri dari profil modul, tujuan, aktivitas, rubrik perkembangan subelemen, materi atau topik, asesmen, referensi, dan contoh-contohnya pada potongan-potongan contoh modul tersebut. Bapak Ibu bisa membuat atau memodifikasi modul-modul yang sudah ada dari contoh-contoh yang sudah disiapkan dengan cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi menggunakan template-template yang ada di contoh-contoh pembuatan modul ini. Demikian Bapak Ibu tutorial singkat mengenai bagaimana cara membuat modul ataupun cara memodifikasi dari modul yang ada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.